ilmu kita bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ala dunia wa kulliyati sholihah bisiril Fatihah. Baik, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Masburi Muslim di mana? Muslim. Dropan dua. Izin Pak, izin. Aris Abdi Saifullah. Waduh. Katanya dikeluarkan ya? Iya. Angel. Apa ada izin tadi? Udah 3 kali nggak masuk pelajaran saya ini. Iya. Tawaran aja Pak. Agus. Agus siapa Pak? Selamat Agus. Oh ya Pak. Kemudian Baktiar dan Baktiar. Hadir. Alhamdulillah. Jangan lupa Bakti. Roni. Izin Pak. Jimmy. Ahmad Syiabuddin. Salah Pak, Syiabuddin. Oh iya, betul. Ahmad Syiabuddin Ahmad. Iya. Hadir Pak. Hadir. Azril. Oke, baik. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pola hidup seimbang dunia dan akhirat. Sebelum kita masuki pelajaran intinya, harapan saya setelah pelajaran ini kita dapat menerapkan pola hidup seimbang dunia dan akhirat dalam kehidupan kita masing-masing. Dari sini ada yang tahu hidup seimbang dunia dan akhirat itu seperti apa? Mungkin Mas Azril. Jadi hidup seimbang itu adalah hidup yang tidak berat sebelah Pak. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Ya Pak. Hidup seimbang itu ya maksiat, ya berbuat baik Pak. 50-50. Boleh. Oke. Agar kita bisa mendalami lagi ilmu tentang pola hidup seimbang dunia dan akhirat, mungkin bisa kalian buka halaman 70 di buku paket kalian. Sudah kalian buka ya halaman 70? Sudah. Oke, untuk Mas Syah boleh dibaca, di situ ada hadis itu dibaca dari konsep keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Coba dibaca. Semuanya Pak. Ya, Anda baca semuanya. Nanti saya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu di akhiratihi wa la akhiratahu bi dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun ila al-akhirah wa la takunu kalla 'ala an-nas rawahu Ibnu Asakir an Anas. Dilanjutkan Mas Roni. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaifin wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis rawahu Muslim dan Abu Hurairah. Oke, baik. Oke. Hadis selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Agus. Mungkin bisa dilanjutkan. Artinya Lo. Bismillahirrahmanirrahim. masuk Quran ya. Laan yang Buddha akadukum bulan saya budaku usmatan min akadobin saya dia kaya kuku rohu di wajahu ayun min an yas'alan nasa uriyaan muni rawahu Bukhari an Jubairi bin Awam. Oke, untuk selanjutnya yang di terjemah hadis dari hadis pertama ke ketiga mungkin bisa dibaca Mas Baktiar. Hadis pertama, bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Oke, lanjutkan terus. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
daripada mukmin yang lemah, sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Hadis ketiga, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dalam hasil jualnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, terima kasih. Untuk kandungan hadis, alhamdulillah bawah itu hadis riwayat Ibnu Masakir, halinya tadi. Nah, itu coba Mas Azril dibaca sampai baliknya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas di atas mengandung beberapa pelajaran yang perlu kita cermati. Adapun beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas ialah: A. Tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya hingga melalaikan kehidupan dunianya. Begitu pula sebaliknya, mengejar kehidupan dunia hingga melupakan akhiratnya juga bukanlah hal yang baik. Kedua, yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, kehidupan dunia perlu diperhatikan, bukanlah sebagai tujuan hidup, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Yang keempat, dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Yang kelima, agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan bagi orang lain. Maka wajib bagi umat Islam berusaha dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga tidak akan menjadi beban orang lain. Oke, terima kasih. Untuk hadis yang kedua, kandungan hadis kedua yang dari riwayat Muslim dan Abu Hurairah, mungkin bisa dibaca Mas Roni mungkin. Beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ialah: A. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. B. Hadis ini merupakan motivasi bagi umat Islam untuk menjadi umat yang kuat. Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam berbagai hal, diantaranya ialah: 1. Kuat iman, yaitu iman yang teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. 2. Kuat ilmu, yaitu memiliki ilmu dan wawasan yang luas, sehingga dengan ilmunya itu akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar. Yang ketiga, kuat ekonomi, yaitu hidup kecukupan sehingga akan dapat memperjuangkan Islam dengan mudah karena ditopang dengan harta yang cukup. 4. Kuat semangat, yaitu memiliki semangat yang kuat dalam segala aspek kehidupan. Nah, semangat ini berarti telah memiliki makna yang besar untuk mencapai kejayaan Islam. Yang kelima, kuat fisik, yaitu badan sehat dan tidak sakit-sakitan. Dengan badan yang sehat, ini akan dapat menopang terhadap perjuangan Islam. Oke, terima kasih. Untuk hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair, ini hadis ketiga, mungkin bisa dibaca oleh Mas Baktiar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam mengandung beberapa pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa pelajaran itu antara lain: motivasi untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, untuk tidak merasa rendah diri dalam melakukan pekerjaan yang halal meskipun harus mencari kayu bakar, bekerja dengan semampunya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya jauh lebih mulia ketimbang meminta-minta kepada orang lain. Meminta-minta kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak terhormat dan seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak menjadi beban orang lain. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya keterkaitan kandungan hadis di subbab kedua, yakni silakan baca Mas Yam tentang keterkaitan kandungan hadis. Hadis pertama itu yang langsung mengajarkan tentang keterkaitan kandungan hadis. Hadis pertama mengajarkan tentang keseimbangan dan perhatiannya terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak benar meninggalkan dunianya demi kepentingan akhiratnya.
Begitu pula sebaliknya. Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Ini berarti mendorong untuk hidup mandiri. Oke. Terus. Hadis kedua mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah, sehingga akan menjadi orang mukmin yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Apapun pekerjaannya yang penting halal. Hal ini akan dapat menghindari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Oke, terima kasih. Kemudian silakan Mas Agus dibaca akibat dampak positif dari kehidupan keseimbangan hidup di akhirat. Dampak positif yang akan dapat diperoleh umat Islam ketika menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung pada ketiga hadis di atas ialah A. Akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. B. Dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga tidak meminta-minta dan menjadi beban orang lain. C. Memiliki pribadi yang mandiri. D. Menjadi mukmin yang kuat dalam segala bidang. E. Terasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tenang. F. Dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal. G. Menjadi orang yang terhormat sehingga tidak menjadi bahan cemoohan orang, disegani oleh musuh-musuh Islam sehingga tidak senantiasa diganggu mereka. Oke, baik, Terima terima kasih. kasih. Oke, dari apa yang kalian baca, kalian bisa amati tadi. Itu mungkin ada yang bisa kalian tanyakan tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ini kan ada keterkaitannya, terus dampak positifnya, dampak negatifnya apa? Kira-kira? Ya kan nggak tahu di sini nggak ada Ya. negatifnya apa, Pak? Mungkin dari teman-teman setelah membaca, mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Mas Diam. Mungkin ada yang bisa. Ayo Pak. Ya. Dampak negatifnya ini apa Mas? Loh, Dampak negatif dari apa? ya kita dapat dampak negatif ini kan ada akibat dampak positif. Ya. Nah, lalu masa ada dampak negatif nggak ada dampak positif nggak ada dampak negatifnya? Apa cuma ada akibatnya terus solusinya lah? Kan Ya. akibat kan? Ya ini kan sesuatu yang baik Mas ya. Jadi tidak ada dampak negatif. Oh gitu. Baik. Jadi bisa jadi dalam dampak negatifnya itu kita di sini ada dampak positifnya akan tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan kita tidak bisa seimbang hidup dunia dan akhirat kita mungkin hidup kita tidak akan sejahtera, tidak akan bahagia. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Yam yang telah dijawab oleh Mas Roni. Untuk selanjutnya saya akan bertanya dari isi materi ini tadi. Mungkin kalian bisa memberikan contoh bagaimana implementasi atau penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Baik Pak. Ya, baik Mas Roni. Contohnya kita bekerja dengan keras sampai sukses dan kaya raya. Amin. 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 Tapi tidak lupa juga untuk bersedekah dan menyantuni anak yatim. Oke, baik sekali. Terima kasih. Mungkin dari yang lainnya ada tambahan. Mungkin ada contoh lagi bagaimana kehidupan yang seimbang. Cukup Pak, itu aja Pak. Cukup. Kalau gitu saya bagi dua kelompok 1 dan 2. Nah, ini Mas Baktiar ikut yang mana ya? Kelompok 1 atau 2? Coba. Netral aja Pak, netral. Tapi yang Farid Ikut kajian Nabi. Ya enggak lah. Ini kan Nabi. Ikut kelompok 2 aja ya. Mas Baktiar ikut kelompok 2 ya. Ya, Kelompok 1 terdiri atas ada Mas Siap dan Mas Roni. Kelompok 2 terdiri dari Mas Azri, Mas Agus dan Mas Baktiar. Oke. Tiga Fatihah dengan kajian Nabi. Fatihah dengan kajian Nabi. Jadi di sini
kalian buka LKS kalian. Nah, LKS itu yang itu yang tebel. Nah, itu halaman belakang sendiri itu ada uji kompetensi Pak. bukan. Uji praktek. Ya, Ya, uji kompetensi. Nah, di situ nanti kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing, kalian diskusikan. Setelah itu nanti kita diskusikan untuk menjawab bersama-sama. Dikumpulkan kapan Pak Guru? Saya beri waktu 10 menit. 10 menit. Oh ya, waktu. Oke, saya beri waktu 10 menit. Silakan kalian diskusikan sekarang. Iya. Wajib Bu. Iku jenenge gak iku ngintip. Oke, baik. Udah 10 menit. Mungkin diskusinya bisa selesai. Untuk soal pertama, silakan untuk kelompok 2 membaca soal dan jawabannya serta bisa menjelaskan mungkin. Oh. Oke, untuk soal nomor 1 sih boleh. 1 ya. Silakan Mas Azrin. Ya, nomor 1. Meminta-minta kepada manusia tanpa unsur syar'i hukumnya mubah. Oke. Untuk kelompok 1 gimana? Ada tanggapan? Apakah jawabannya sama mubah? Haram Pak. Apa jawabannya dari kelompok 1? Haram Pak. Coba mungkin bisa dijelaskan kenapa ya, Ron? Ya soalnya nggak mubah Pak. Itu kan haram. Jadi lebih lebih langsung saja. Kalau menurut saya kok saya sama Mas Roni ya diskusi tadi haram Pak. Karena kan tanpa unsur syar'i. Betul. Kecuali ada unsur syar'inya. Baik. Kalau kita minta-minta kepada manusia tanpa adanya unsur syar'i atau kepepet, itu hukumnya tidak boleh. Nah. Untuk nomor 2, silakan dari kelompok 1. Nah, hukum unsur syar'i halal. Kehidupan dunia dan akhirat harus dilakukan secara biasa saja. Mungkin kelompok 2 bisa menjelaskan atau menanggapi dari Salah Pak, salah. Bener Pak. apa jawabannya? Yang benar seimbang. Loh, Materi kita tadi kan seimbang. Biasa Wah, pinter. Baik sekali. Pinter. Pak, ada apa tadi ya Pak? Ada Pak tadi. Ada adanya nanti Tidak ada Pak. Ayo terus. kehidupan dunia dan akhirat harus dilakukan secara seimbang. Oke, kelompok 5, kelompok 2, nomor 5. Silakan dijawab. kelompok 5 nomor 2 kelompok 5. Pak, ketika seorang yang mengerjakan amal soleh hendaknya ia berpikir seakan-akan ibadah selalu diterima. Bagaimana tanggapannya dari kelompok Salah. apa jawabannya itu tadi? Mati esok hari Pak. Ya, kita seorang mengerjakan ketika seseorang mengerjakan amal soleh hendaknya yang berpikir seakan-akan esok mati. Mungkin dari sini ada yang dipertanyakan? Ada Oke, berarti sudah paham semua ya. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bersama. Mungkin dari Mas Roni bisa simpulkan keseimbangan hidup dunia akhirat itu seperti apa? Ya, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu seimbang hidup dunia dan akhirat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita harus dapat seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Dunia dikejar semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi yang utama adalah akhirat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Jadi itu seimbang dengan dunia dan akhirat
Jadi kehidupan yang tidak mementingkan dunia saja, melainkan juga mementingkan akhirat. Dan kita harus mementingkan kedua-duanya, karena hidup itu tidak hanya di dunia saja dan melainkan di akhirat. Mengejar kehidupan akhirat itu juga penting, namun tidak boleh mengabaikan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia merupakan tempat kita untuk mencari berkah dan mencari pahala untuk menuju kehidupan akhirat kita yang akan bisa menjadikan kita sejahtera. Nah, tadi kan ada 3 hadis dari riwayat Ibnu Asakir, terus riwayat dari Imam Muslim, dan riwayat dari Bukhari. Nah, dari 3 hadis tersebut mungkin dari Mas Agus bisa menjelaskan keterkaitan dari hadis-hadis tersebut. Oh, itu Pak, yang pertama mengajarkan tentang keseimbangan dalam perhatiannya terhadap dunia akhirat. Yang kedua itu mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu minta pertolongan pada Allah sehingga menjadi orang mukmin yang kuat. Yang ketiga itu merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka menghidupkan diri dan keluarganya, apapun pekerjaan yang penting halal. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan seimbang hidup di dunia dan akhirat, kita juga tadi bisa memahami kandungan isinya, yakni yang berusaha menyeimbangkan antara usaha dunia dan akhirat, berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat, mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita, tidak mau meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Dan dari kandungan tersebut kita juga akan mendapatkan dampak positifnya. Kira-kira itu apa saja dampak positifnya? Mungkin dari pengertian dampak positifnya apa aja? Ayo. Dampak positif. Akibat dampak positif dari perlakuan tersebut Pak, akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga tidak meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Memiliki pribadi yang mandiri, menjadi mukmin yang kuat dalam segala bidang, terasa selalu dekat kepada Allah, dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatannya maksimal, menjadi orang yang terhormat. Oke, baik. Jadi akibat dampak positifnya ini bisa kita ambil juga sebagai hikmah dari kehidupan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Dan ini salah satunya akan tercapai kebahagiaan atau kehidupan kita yang akan sejahtera. Terus kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga tidak minta-minta kepada orang lain. Kemudian kita bisa mandiri, kita bisa menjadi orang yang mukmin yang kuat dari segala bidang. Dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal. Dan kita akan menjadi orang yang disegani, orang yang terhormat dalam kehidupan kita sendiri. Dalam hidup seimbang di dunia dan akhirat, kita juga itu tidak hanya mengejar akhiratnya banyak, tentunya itu kita ingin jadi kaya. Kita tidak hanya untuk berdoa saja. Ya, sampean kalau mau kaya berdoa saja, kalau tidak bisa berusaha untuk mencari uang untuk menjadi kaya itu, maka tidak akan tercapai kehidupan kesejahteraan kita. Jadi untuk tugas minggu depan yakni kalian membuat suatu narasi tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dalam kehidupan masing-masing. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Akhir kalam. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.